Kemudian masalah buah tadi tuh, masalah buah-buahan ataupun yang lainnya dah, yang bisa memabukkan, ya. Buah yang bisa memabukkan, biji yang bisa memabukkan, rumput yang bisa memabukkan, daun yang bisa memabukkan. Wa yajuzu ta'atil qalili minhu urfan. Wa yajuzu, dan boleh ta'atil qalil, menggunakannya sedikit, penggunaannya sedikit, menggunakannya dengan penggunaan yang dikit. Minhu urfan, yaitu kebiasaan, menurut kadar kebiasaan. Jadi sedikit itu. Ya, ini termasuk sedikit. Kalau di daerah kita ini sedikit, sebab daerah kita ini orang-orangnya kuat. Ukuran seperempat itu sedikit. Tapi kalau di daerah yang lain, ukuran seperempat itu banyak. Kenapa? Karena masyarakatnya makan itu seperempat itu udah mabuk. Kalau kita tidak. Nah, maka urfan, kebiasaan. Kalau memang dia itu seperempat atau separuh buah kok udah mabok, berarti banyak menurut dia. Nah, kalau menurut yang lain separuh atau seperempat belum mabok, berarti masih sedikit. Jadi urfan itu menurut kebiasaan. Nah, kemudian ulama ini menjadikan satu batasan. Wadobatuhu ba'duhum bima la yusiru. Wadobatuhu, dan membatasi akan definisi sedikit, penggunaan yang sedikit. Jadi batasan penggunaan sedikit itu berapa sih sebenarnya batasannya gitu. Nah, ulama ini ba'duhum, sebagian ulama membatasinya, menjadikan satu batasan. Batasannya bagaimana? Yang dinyatakan sedikit. Yang dinyatakan sedikit bima la yusiru. Bima la yusiru, yaitu tidak ada pengaruhnya. Bima terhadap ukuran, bima terhadap sesuatu ukuran, la yusiru, yang tidak ada pengaruh untuk menghilangkan akal. Dia makan berapa buah? Dia makan 5 buah. Tapi tidak pengaruh, tidak mabok, biasa aja, berarti sedikit. Tapi dia makan 1 buah, tapi udah mabok, berarti banyak. Nah, itu haram. Haramnya bagi dia satu. Di mana letak haramnya? Karena 1 buah sudah mabok, berarti 1 buah buat dia sudah menjadi haram dikonsumsi. Buat dia yang lain 5 buah tidak mabok, biasa aja, maka 5 buah bagi dia belum haram. Kenapa? Karena masih sedikit. Kok sedikit 5 buah? Tadi yang 1 mabok, yang 5 buah kok sedikit dikatakan? Karena untuk dirinya makan 5 buah itu belum mempengaruhi akalnya. Jadi buat dia 5 buah sedikit. Buat yang lain 1 buah banyak. Karena 1 buah sudah menghilangkan akalnya. Begitu ya. Jadi batasannya adalah sedikit apabila tidak mempengaruhi akalnya. Begitu ya. Boleh tuh menggunakan itu? Boleh. Menggunakan ganja? Boleh. Buat sayur. Kalau memang tidak memabukkan. Kalau memang tidak memabukkan. Dalam istilah bahwa ganja itu adalah sebuah daun yang bisa dikonsumsi dan bisa memabukkan kalau terlalu banyak, kan begitu dasarnya itu. Tapi karena itu membahayakan dan harus dihindari, harus diumpetin, maka hukum mengatur ganja dikit dan banyaknya adalah tindakan pidana kriminal, begitu ya, seperti itu. Jadi kalau untuk boleh gak kalau kita makan ganja sedikit aja? Boleh kalau tidak mabuk. Begitu. Kenapa? Karena la yusiru, dia tidak mempengaruhi otak saya. Tapi kalau sudah mempengaruhi otaknya walaupun 1 daun, maka haram hukumnya. Gitu ya. Jelas nih ya? Seperti itu. Nah, ini ada di sini, ada penjelasannya di kitab ini masalah itu. Begitu ya. Nah, kemudian sebaiknya bagaimana terhadap hal-hal yang demikian itu, seperti daun ganja, seperti buah-buahan yang memabukkan. Bagaimana tuh? Wayan bagi, dan sebaiknya kat muzalika anil awami,
merahasiakan, umpetin, jauhi anil awami daripada masyarakat, daripada orang-orang awam, daripada masyarakat. Jadi jauh itu, jangan sampai buah-buahan, daun-daunan, rumput-rumputan yang bisa memabukkan asal bisa dihindari dari masyarakat. Gitu. Wayan bagi. Sebaiknya hindarkan itu, umpetin. Jangan sampai bahan-bahan itu menjadi suatu kebiasaan untuk dikonsumsi masyarakat. Jangan sampai, sebab membahayakan. Begitu ya. Nah, kemudian wastafta Syekhuna Yusuf. Wastafta dan meminta fatwa, meminta penjelasan. Syekhuna Yusuf Al-Jawi oleh guru kami yaitu Yusuf Al-Jawi, berasal dari tanah Jawa. Yusuf Al-Jawi, Syekh Yusuf Al-Jawi itu mohon fatwa lil mufti, terhadap mufti ahli fatwa. Siapa itu? Muhammadun Soleh, Muhammad Soleh. Fatwa mengenai apa? Fil bai'il afyun, di dalam menjual madat, jual madat. Wasyiraihi, dan membelinya. Wa aklihi, dan memakannya. Wasyurbi dukhanihi, dan menghirup atau menghisap asapnya. Kata Syekh Yusuf, ya wahai guru kami Muhammad Soleh, tolong dong jelaskan kepada kami tentang bolehkah menjual afyun, membelinya, memakannya, atau menghisap, menghirup, menghisap asapnya. Lalu ditanya tuh oleh Syekh Yusuf kepada gurunya Muhammad Soleh, hal huwa halalun, apakah halal, au haramun, atau haram, membeli afyun, menjualnya, memakannya, menghisap asapnya, apakah halal atau haram? Wahal yajuzu akluhu, apakah boleh memakannya? Wasurbu dukhanihi, dan menghisap asapnya, lidororotin, karena darurat, karena terpaksa. Jadi pertanyaannya seperti itu. Kawaj'il batni, seperti untuk mengobati sakit perut. Wama asbaha zalik, dan lain sebagainya. Aula, atau tidak boleh, tidak halal, tidak boleh. Nah, pertanyaan ketiga, wahal huwa najisun, apakah najis barang tersebut? Afyun tadi, madat tadi. Au tahirun, apakah termasuk barang yang suci? Ini pertanyaan, 3 pertanyaan itu ya. Kemudian Muhammad Soleh, gurunya ini, fabayyanal mufti, maka sang mufti menjelaskan. Fabayyana, maka menjelaskan oleh sang mufti, hukmu zalika, akan hukum yang demikian itu, biqaulihi, dengan ucapannya, dengan pendapatnya, yuhramu atau yahrumu, haram. Isti'malul afyun, menggunakan, mengkonsumsi, memakai madat. Iza kana al musta'milu minhu qadron yukhaddirul akla, apabila adalah orang yang menggunakan madat tersebut qadron, seukuran, ukurannya, batasannya yukhaddirul akla, merusak akal. Nah, jadi bolehkah kita menggunakan madat ataupun afyun ataupun yang lain-lain seperti ganja ataupun, boleh gak itu? Atau apa sih yang bubuk yang dari sabu-sabu, ya sabu-sabu gitu, boleh gak itu? Gitu kan? Kata ini yahrumu, haram. Isti'mal afyun, menggunakan sabu-sabu. Iza kana musta'malu minhu qadran, apabila adalah digunakannya itu ukurannya adalah yukhaddirul akla, yang merusak akal.
Jadi apabila kita menggunakan sabu merusak akal, maka jadi haram. Padahal menggunakan itu bukan tujuannya untuk mabuk, bukan tujuannya untuk khayal, untuk ngeplay, bukan. Lagi mak dia mengkonsumsi. Tapi mabuk, jadi haram. Apalagi tujuannya untuk mabuk, apalagi begitu. Nah, illa iza kana turra ila istimalihi, kecuali iza kana turra, jika adalah terpaksa nih darurat ila istimalihi, terhadap penggunaannya. Nah, contohnya gimana? Contohnya bi allam yajid ghairuhu halalan. Sekiranya contohnya gambarannya tidak ditemukan tuh selain daripada mada tersebut, sabu tersebut, barang-barang yang halal untuk obat barangkali gitu, untuk dunia kedokteran barangkali nggak ada nih selain kecuali itu doang lah, karena darurat gitu. Yang halal nggak ada, maka boleh kalau memang digunakan untuk sesuatu kepentingan yang sifatnya darurat, boleh. Bukan untuk tujuan mabok, bukan. Gitu kan. Jadi boleh tuh, boleh kalau sifatnya darurat dan bukan tujuannya untuk haram, untuk sesuatu yang haram, nggak boleh. Ya. Wa bai'uhu, dan menjualnya, lima yasta'miluhu ala wajhi muharramin haramun, dan menjualnya terhadap orang yang yasta'miluhu, yang akan menggunakan mada tersebut, yang akan menggunakan sabu tersebut, dia menggunakan menjualnya ala wajhi muharramin, terhadap sistem yang diharamkan, jalan yang diharamkan, haramun, maka hukumnya haram. Dia jual sabu untuk mabuk, dia jual sabu agar orang tuh akalnya hilang, ngeplay dan enak gitu, tujuannya itu dijual. Nah, maka hukumnya adalah haram. Wasirauhu, membelinya, wasirauhu, dan membelinya listi'mali muharramin, untuk digunakan, untuk menggunakannya secara yang diharamkan, dia menggunakannya dengan cara yang diharamkan, haramun, maka hukumnya juga haram. Wa huwa fi nafsihi thahirun, sementara ganja tersebut atau afyun tersebut atau sabu tersebut pada barangnya itu thahirun, hukumnya suci. Lagi sholat ada ganja nih, lagi sholat ada sabu di kantong kita, ya sah sholatnya. Kenapa? Karena barang itu barang suci, bukan barang najis. Suci barang itu, termasuk barang suci. Tapi kalau digunakan untuk tujuan mabok menjadi haram, otomatis najis. Kalau dijual menjadi haram, otomatis barang najis. Dijual untuk tujuan mabok-mabokan, atau membeli untuk tujuan mabok, maka menjadi haram. Membeli tujuan mabok adalah menjadi barang haram, menjual untuk tujuan memabukkan juga termasuk menjadi barang yang haram. Begitu ya. Nah, gitu sampai sini nih, paham gak nih? Jelas gak? Jadi penjelasan itu ada dalam kitab ini. Kita baca betul saja gitu ya. Jadi pada dasarnya barang itu tidak haram. Tapi ketika disalahgunakan menjadi haram dan najis. Menjadi najis dan haram. Jadi dia berubah sifat. Kapan dia berubah sifatnya? Kapan dia berubah hukumnya? Ketika tujuannya berubah. Ini barang suci loh ini. Tapi digunakan untuk yang memabukkan. Sementara yang memabukkan itu adalah haram. Maka ketika sudah berubah tujuan dan berubah penggunaan, maka barang yang tadinya halal menjadi haram. Barang yang tadinya suci menjadi najis. Gitu. Makanya pemerintah kita benar-benar luar biasa gitu ya, mengharamkan segala barang-barang yang memabukkan. Ditaruh di undang-undang. Ya, siapa saja yang menggunakan itu maka terkena pasal pidana gitu ya. Menjual, membeli, menggunakan sama-sama terkena hukuman begitu. Yang menghantarkan juga gitu sekarang, yang nganterin,
yang membeli, yang menjual, yang menggunakan, yang dagang, yang nganterin, yang kurirnya, semuanya terkena hukuman. Kenapa? Karena agama juga begitu, sangat keras di dalam melarang hal-hal yang bisa memabukkan, walaupun dasarnya adalah barang yang suci.